Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di samping saya juga seorang artis yang memiliki konflik, Lia Cecilia. Selamat malam, Lia. Halo, selamat malam Mas Bayu. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Bener kamu pernah punya konflik ya sama orang dekat? Ya kebetulan kan aku broken home, orang tua aku pisah dari aku kecil sebelum aku dilahirin tuh udah pisah. Jadi aku sama kakak dibesarin sama nenek sama kakek gitu. Terus konfliknya dengan siapa? Sebenarnya sih nggak konflik yang besar-besar banget. Cuman aku hubungannya agak kurang baik sama papa sih. Oh, oke. Yang aku harapin itu maksudnya ya udah tanya lah. Mungkin ya kayak, "Nah, apa kabar?" atau "Gimana kamu di mana?" kayak gitu-gitu. Cuman nggak seperti itu sih gitu. Tapi kamu pengen sebenarnya hubungannya dan komunikasinya jadi lebih baik sama papa? Pengen banget. Selama ini pernah coba? Sebenarnya dari dulu pun nggak pernah sih ada nanya kayak, "Nah, apa kabar?" kayak gitu. Sama kakak pun juga seperti itu. Cuman kalau memang hanya ada keperluan yang gimana gitu. Tapi mudah-mudahan setelah malam hari ini, Papa bisa menyaksikan tayangan ini, Iya, terbuka hatinya dan bisa membuka jalur komunikasi dan hubungan kamu bisa baik-baik nih sama Papa ya. Amin, jadi sedih. Jangan dong, ini kan bukan baik ya. Lia, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku kesal kepada orang tuanya karena hubungan cintanya tidak direstui. Kami akan panggil dia dengan nama samaran malam hari ini. Kami persilahkan Adi. Selamat malam Mas Adi. Malam. Betul, Mas Adi ini kesal sekali dengan orang tuanya. Ya, betul. Sebenarnya karena apa ya? Jadi gimana ya saya cerita ya? Nggak apa, ceritain aja pelan-pelan. Nanti kita rangkai ceritanya. Jadi saya Boleh lebih keras suaranya bisa. ya, oke. Jadi saya punya pacar sudah lama. Oke. Lama pacaran itu sekitar 2 tahun. Dan selalu aja ada konflik di antara kita. Di antara kita berdua. Oke. Sepasang kita. Aha. Konfliknya kenapa? Karena ada yang ikut campur? Dan kita nggak pernah tahu itu konflik itu, Mas. Konflik apa gitu. Jadi ya selalu aja ada masalah gitu loh. Jadi kita nggak pernah tahu gitu loh. Di antara kita dan dia gitu loh. Dan mama selalu ngelarang aku gitu loh. Padahal hubungan kita baik-baik aja. Hubungan orang tua kita baik-baik aja, Mas. Gitu loh. Jadi sebenarnya hubungan antara Adi dengan pacarnya itu baik-baik aja? Baik-baik aja. Nggak pernah ada konflik? Nggak pernah ada. Tapi mamanya Mas Adi itu nggak pernah setuju? Iya, Nggak betul. pernah baik-baik aja? Selalu Iya. ada akhirnya konflik dengan mama karena pasangannya ini, karena pacarnya? Iya, betul sekali. Oke. Tapi Mas Adi juga udah kenal sama keluarganya pacar? Sudah Mama kenal papanya sekali. penerimaannya gimana? Sudah kenal sekali. Baik-baik kenal aja baik, kah? Kenal baik, mereka sangat baik. Dan yang masih saya bingung itu kenapa gitu. Pernah coba ditanya? Sudah, Jawabannya? tapi ya
mereka selalu menghindar gitu loh. Dan nggak mau kasih tahu apa alasannya gitu loh. Jadi ini keluarganya pacarnya Mas Adi sebenarnya mengizinkan? Nggak juga? Nggak, Oh, orang tuanya Mas Adi juga nggak mengizinkan? nggak. Tapi mereka saling kenal? Saling kenal dan akrab. Kenal baik. Lo kok bisa kenal? Makanya saya jadi bingung dan ada apa gitu sebenarnya. Kenal dari mana? Sebelumnya pernah tinggal di tempat yang sama kah? Di daerah yang sama? Atau mungkin pernah kerja di tempat yang sama? Jarak rumah kita itu 5 langkah dari rumah Mas, dari rumah saya. Oh. Berdekatan. Jadi ini sama pacarnya bisa dibilang tetanggaan gitu? Ya, betul. Oke. Jadi sama-sama saling kenal, Ya. tapi nggak pernah mengizinkan hubungan kalian berdua? Betul. Oke. Kau pernah ngalamin gitu nggak punya hubungan tapi nggak direstuin? Nggak diizinkan gitu sama orang tua? Nggak ada sih, alhamdulillah. Lancar-lancar aja? Lancar-lancar aja. Oke, yes. Mungkin ada, kan orang tuanya saya yang kenal nih. Kalau menurut aku sih ini ada masalah di masa lalu deh. Yang belum selesai? Iya, dari orang tua masing-masing. Oke, mudah-mudahan kita bisa ungkap malam hari ini. Tapi harapannya apa dengan datang ke Penembus Mata Batin? Ya, saya mau kelarin masalah saya ini Mas, supaya bisa kelar dan bisa jelas gitu loh, masalah saya ini. Baik, kalau begitu kami akan ajak Mas Adi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Adi, dengan tanggal lahir 29 Oktober 1994 dan mendiami nomor rumah 12. Sosok pria yang baik dan sangat dapat dipercaya, memiliki aura yang positif, terlihat pada sifatnya yang tenang. Entah kenapa saya merasakan adanya sesuatu yang membuat hidupnya menjadi kacau balau. Kehidupan yang cukup rumit, menderita, sangat pahit, dan harus bertahan dengan kehidupannya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Apa kabar? Baik-baik saja kah? Baik. Ini Mas Adi ya? Ya. Nah, saya minta bintang tamu saya untuk bacain, Mbak bacain di dekat dia. Saya ingin tahu respon dan respon dan simpatinya dia seperti apa. Coba tolong bacain dengan suara yang lantang. Ke sampingnya dia. Yes. Mantap. Apa? Mas Adi, benar ya namanya? Nah, lahirnya 29 bulan 10 Ya, tahun 94. betul. Nomor rumah? Nomor rumah 12. Betul sekali. Baik. Siap duduk kembali. Silakan duduk lagi. Adi kok, maaf ya Adi, saya kan attitude is everything ya. Apa itu bahasanya itu kalau buat mama Bekasi? Sikap yang baik itu adalah segalanya. Iya, sikap yang baik adalah segala. Saya belum dapat nih manner dan attitude-nya Adi. Kamu nggak ngeliat sikap yang baik ya dari Adi? Kenapa ya? Adi or Adi? Adi. Adi itu kayaknya gimana gitu, kayak you know, kalau orang duduk terus udah gitu kayak begini-gini, kamu nggak ngerespek orang untuk ngobrol. Bye. Is that like this one? Bye. Misalnya kamu ngobrol sama aku deh, kayak gini. Iya sih, bye. Ini. Oh, seperti nggak memperhatikan. Iya. Iya Dan tadi nggak aja menghargai. pas aku Iya, ngomong iya. lihat nggak Mas? Iya kan? Dia nggak ngeliat aku loh. Iya. Iya gitu Iya, doang. Dia Serius. kayak like movement gitu. Oke. Nah, Mas Adi ini mungkin karena lagi stres kali sikapnya seperti ini. Karena dia punya pacar, hubungannya sudah 2 tahun.
nggak direstui sama orang tuanya Adi dan orang tuanya si pacar. Mereka tinggal sebenarnya bertetangga, hanya beda 5 rumah, kurang lebih seperti itu ya. Maka malam hari datang ke penembus mata batin sebenarnya ingin tahu kenapa hubungan tidak direstui. Dan mudah-mudahan harapannya malam hari ini Temu ya jawabannya. bisa mendapatkan restu juga dari orang tuanya. Tapi kamu ngelihat memang ada masalah dengan sikapnya Adi ya? Iya, sikapnya Adi tuh saya ngerasa di sini, saya merasakan dia itu penuh dengan rasa cemas yang berlebihan dan ingin memiliki sesuatu yang sangat besar, artinya ambisius, dan saya membaca lagi kalau si Adi ini dia nggak puas kalau belum dapat sebenarnya. Ada goal yang dia inginkan, entah itu goal kerjaan, karir, bahkan mungkin pernikahan. Saya melihat di sini terkadang dia itu keselnya. Saya mendengar suara kaca pecah. Gubrang, apakah benar itu Adi jujur sama Roy? Kaca pecah tuh maksudnya sampai menghancur-hancurkan barang gitu? Kasar gitu ya. Jujur. Iya, Yes. Adi. Terima kasih banget buat Adi untuk kejujurannya. Tapi tidak dengan manner ini. Tapi selama ini pernah kasar nggak sama pacarnya? Belum. Belum? Enggak dong, jangan. Jangan bilang belum Adi, jawabannya. kamu tuh anak keberapa dari berapa saudara sih, Di? Saya Kamu yang paling kecil. Bungsu. paling kecil. Saya ngelihat dalam mata batin saya mencium juga di sini aroma sampo anak kecil. Waktu dulu dia dimandiin dan kecil, dan dia adalah anak yang paling bungsu. Jadi perlakuan dan sikapnya itu memang terlihat bukan childish, tapi ya sakar PDW gitu loh. Iya, Lu ngerti kan anak maksudnya? bungsu yang biasa Manja mendapatkan gitu ya? perhatian lebih, jadi agak sedikit It's manja. not a manja, tapi kayak I Semaunya. can do whatever you Iya, like. semaunya. I don't care you like it or not. Iya, jadi melakukan apa yang dia mau aja gitu. Iya. Iya. Apa yang dia mau dia lakuin. Yang dia suka ya udah, Tapi nggak belum. peduli. Iya benar. Nggak peduli orang suka atau enggak. Tuh. Mas Adi datang ke sini sama siapa? Sama pacarnya nggak? Saya sendiri sih, Mas. Sendiri. Iya. Yakin pacarnya nggak dibawa. Jangan takut, nggak apa-apa kalau misalnya emang ada ikut, kita undang ke sini biar jelas permasalahannya. Mungkin Ada sih. kita bisa tahu faktanya sebenarnya Ada sih. seperti apa. Benar. Ada. Boleh nggak kita ajak undang ke sini? Ya boleh sih. Nggak apa-apa. Apa? Yakin ya, nggak Namanya apa-apa siapa? ya. Yakin. Dia roll eyes-nya itu kayak ketika saya nanya, boleh nggak dibawa pacar ke sini, terus dia kayak gitu. Jadi sebenarnya antara setuju nggak setuju terserah lo deh. Iya, nggak apa-apa. Saya tetap menghargai Adi kok. Adi, ya kan? Mas Adi, nama pacarnya siapa? Nama pacarnya. Dengan tanggal lahir berapa? Tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya 1 Agustus Hmm. 1994. Oh sama dong tahunnya ya. Ya. Iya, 94. Itu pasti 94 umur berapa ya? 94 itu berarti 23, 27, 25. 25-an. Oke, baik. Orangnya sudah datang ke atau? Ada di sini. Tim FD, boleh Bang Oji, boleh ada perempuan namanya mungkin bisa minta tolong dibawa masuk dalam aja. Tolong dikasih masker sama dipasangin clip-on. Makasih Bang Oji. 1994. Pacarannya udah 2 tahun ya? Iya, betul sekali. Kamu ngelihat kalau orang lahir 1 Agustus 94 ini cocok nggak dengan karakternya Mas Adi seperti ini, Roy? Kurang cocok. Sebenarnya saya juga penasaran dan saya punya firasat yang jelek tentang pacarnya. Maksudnya pacarnya nggak baik? No, it's not nggak baik atau baik, but tapi kayak ini kayak nggak bisa ngurus rumah tangga, masak dan everything. apa Tipikal mungkin orang yang kayak masih childish, mungkin 18 atau 25
1, 2, 3 seperti. Halo. Selamat malam. Malam. Silakan. Hai. Mbak, Ya, namanya kita ganti dengan nama samaran ya. boleh. Lisa? Boleh ya? Lisa. Oke, Mbak Lisa. Udah 2 tahun pacaran betul dengan Adi? Betul. Tapi emang punya perasaan yang kuat, maksudnya benar-benar serius sayang. Benar-benar. Karena kita niat pacaran juga untuk ke situ, Bisa saya untuk minum pernikahan dulu dan satu sama lain Ke sini ya. saling banget mencintai. Pacaran baru 2 tahun? 2 tahun aja. Tapi udah kayak orang mau merit. Ya waktu umur 25 mungkin Sekarang ya lagi udah kan anak-anak. 25 ya? Iya 25. Karena Tapi justru kalau aku lebih berpikirnya ke situ. apa tuh Kayak maksudnya? usia 25 tuh emang udah kayak harus banget nikah gitu. Kalau untuk perempuan mungkin. Iya itu pikiran yang ya zaman dulu, paradigma zaman dulu ya. Tapi nggak tahu nih, kalau Hah? menurut kamu gimana ya kalau misalnya 25 perempuan- emang udah harus menikah ya, Li, buat perempuan? 25 tergantung sih. Kalau aku ya, aku kan udah pernah. Terus untuk sekarang kan aku 28 nih. Belum mau sih, karena aku lebih mikirin karir dulu. Yang penting Iya. aku harus hidup aku mapan dulu. Jadi prioritasnya bukan untuk keluarga ya, masih umur segini. Tapi mungkin Iya, benar. Lisa nih punya pandangan yang beda. Kalau kamu lihat energi mereka berdua nih cukup memang tulus nggak perasaan satu sama lain? Karena kita lihat ini dari awal masuk nih nggak lepas-lepas tangannya gandengan. Lengket banget ya. Iya. Saya mencium aroma cinta dan aroma strawberry dan saya mencium aura jeruk juga. Jadi dia tuh true love. No, it's not true love. Dia orang saking sayang tuh sampai pegang tangan begini, mengeluarkan bau-bau wangi gitu loh. Oh jadi Yeah, it's lagi like a tutti frutti, ada orange-nya, ada carrot. sesuatu Berwarna. yang berwarna, Oke, oke, berbuah oke. manis, menyehatkan begitu ya. Jadi Iya. sebenarnya bisa Lihat dibilang deh, tulus lihat dong. deh, lihat. Biasa kalau pacaran mah pasti gitu. Nah, dulu mah gue bilang, baru pacaran. Iya, baru begini. pacaran. Ntar udah berapa tahun banting-banting piring. Oke, tapi saya mau tanya nih, Mas Adi, Ya. apa sih yang bikin yakin dengan Lisa? Kita udah saling sayang dan aku tuh udah sayang banget sama dia. Udah tahu sisi negatifnya dia, udah tahu sisi positifnya dia, dan udah saling mengerti. Dia pun seperti itu sebaliknya. Oke, jadi sudah saling mengenal satu sama Iya. lain ya. Dan kita ini nggak mau putus tengah jalan dan sia-sia. Jadi ini menurut Mas Adi harus diperjuangkan. Jadi ada arah tujuannya gitu loh. Jadi kita nggak seperti ini aja gitu loh. Dan kita mau arah tujuan kita ini Jelas. jelas. Jenjang pernikahan. Ya, betul sekali. Jadi udah yakin ya. Betul bang. Oke, silakan Mbak duduk lagi. Iya. Kamu ada lambang simbol apa enggak, Adi? Kalung atau apa namanya? Gelang untuk mengikat siapa? Lisa. Ada Lisa. Lisa. Ada ikatan gitu maksudnya? Maksudnya kamu buy something for her, kayak cincin atau apa gitu untuk kenang-kenangan. Hadiah gitu. Oh, ini barang kesayangan saya. Dan ini buat pengikat aja di antara kita. Boleh aku pasangin ke kamu? Hai. Boleh minta tangan kamu? Udah kecintaan banget ya? Kayak nonton film drama Korea tuh nggak? Iya. Ya. Enggak, tapi mungkin ya saya ingat waktu umur 25 lagi hangat-hangatnya. Iyalah, masih perasaan panas-panas. itu yang paling tepat gitu. This is really. You happy? Ya. Cie. Kayaknya kita nggak ada di sini. Gue kayaknya berasa tua loh. Hah? Iya,
Gue berasa tua banget. Aku umur 25 pernah sih kayaknya inget-inget ya ngelamar orang, ngelajuin. kayak pakai gitu ya? ngasih cincin. Tolak sih. Gitu? Iya. Sabar Mas Bayu. Nggak Udah dapet apa-apa. yang lebih baik. Alhamdulillah. Oke, Mas Adi. Ya, Jadi emang udah besar banget cintanya Mas Adi ke Lisa ya. kalau dibilang besar, besarnya itu melewati dunia ini kali ya. Melewati besarnya dunia ini. Lebih besar daripada Lebih dunia besar ini. daripada dunia ini. Besar banget. Besar banget. Iya. Kalau Lisanya juga punya perasaan yang sama. Mungkin bisa lebih dari dia. Lebih dari yang Mas Adi rasain. Tapi restu orang tua penting gak sih buat kalian? Penting banget, Mas. Sampai sekarang belum kalian dapetin restu dari orang tua. Belum. Gimana tuh kalau misalnya nggak direstuin? Sampai kapanpun apa yang harus dilakuin? Tetap akan perjuangin? Kita tetap jalan. Dan kita tetap bertahan. Dan kita selalu dan Berusaha untuk meyakinkan mereka, untuk Betul. merestui kita. betul sekali. Oke. Kamu ngeliatnya gimana, Roy? Saya melihatnya di sini, ya mereka mencoba meyakinkan keluarganya untuk disetujuin gitu, karena mereka udah kecintaan banget. Itu tangan kayak ada lemnya gitu, kagak lepas-lepas gitu ya, kayak perangko. Iya. Udah gitu. Gandengan mulu kayak orang nyebrang. Kayak tergandeng. Nah, terus udah gitu saya ngelihat kedalaman isi hati cowoknya, ya cinta sih, udah cinta banget. Apapun yang terjadi dan badai menghalang, dia tetap hadir. Itu sih yang saya lihat. Hujan badai pun kulalui katanya. Terjang langsung. Orang tua dari kalian ada yang datang nggak ikut menemani malam ini? Biar bisa kita ajak ngobrol sekalian di sini. Tunggu, tapi sebelum itu, Bay. Iya, Roy. Orang tua yang diundang nih yang mana nih? Ya, nggak setuju kan ya? Iya, dua-duanya sebenarnya nggak setuju. Dua-duanya nih, oke, Jadi baiklah. keluarganya Lisa nggak setuju. Adi juga begitu. Waduh, oke, baik, siap. Ada yang datang nggak menemani kalian? Saya deg-degan. Orang tua siapa? Ribut nih. Nggak ada. Kalian cuma datang berdua Enggak. sama siapa lagi? Mama. Mamanya Adi. Iya. Oke. Duh. Ya udah undang deh. Yang paling menentang tuh sebenarnya mamanya Adi ya kelihatannya. Iya. Makanya Adi yang datang ke Menembus Mata Batin Iya. ini. Ngajak pacarnya dan juga mamanya. Iya. Siapa nama mamanya? Boleh kita undang? Boleh. Tolong dicari Ibu Bang Oji di depan. Sekaligus mamanya Adi. Tolong dipakein masker sama clip on. Adi kalau sama Lisa mau punya anak berapa? 3 cukup lah, Mas. 3. 3. Kamu mau punya anak berapa? Ntar dulu lah, pasangan aja belum pasti. Kok curhat? Ya, Mas. Tapi gini ya, aku mau nanya. Menurut kamu restu dari orang tua pacar tuh penting nggak? Penting. Kalau misalnya nggak ada, Penting apa yang akan banget. kamu lakuin? Kalau aku sih lebih memilih daripada kamu durhaka, mendingan ya udah. Ikhlasin. Karena kalau biasa kalau orang tua nggak ngerestuin itu juga biasanya bukan yang terbaik sih buat kita gitu. Oh, kalau orang tua mana sih yang mau anaknya nggak bahagia? Nggak ada kan. Dan lebih gilanya lagi, benar kata kamu. Dan lebih gilanya lagi, orang tua tuh punya ngomongan yang ajaib gitu ya. Bener. Iya, karena The magic ucapannya words. biasa menjadi doa ya. Apalagi ibu. Penting sekali kalau ibu. Oh, ini ibunya, mamanya Adi. Oke. Halo, saya Roy Selamat Kiyoshi. malam. Iya, Oh, silahkan. moga-moga nggak ada apa-apa. Siapa ya? Ibu. Aku. Oke. Lisa. Minum dulu. Mohon maaf ya, saya mengundang ini. Aduh, saya takut ada konflik. Tapi saya jamin mudah-mudahan tidak ada. Ibu kenal dengan perempuan ini? Ya, Yang ada di sebelah kirinya anak ibu? ya. Siapa dia?
Coba biar lebih kenal, dilihat dulu. Boleh turunin maskernya. Ibu saksikan dulu, Ibu lihat ya. Oh, boleh turunin. Kenal ya Ibu ya? Kenal. Oke, baik. Boleh Dari dipasang lagi. saya boleh saya beropini. Silakan. Saya melihat ibunya namanya siapa? Ibu dengan nama samaran kali ya? Ya oke. Apa tuh? Ita. Oke Mbak. Ibu Ita, saya melihat Ibu Ita dari tadi nggak suka banget di sini. Iya, betul. Bener? Ya. Rasa nggak nyaman gitu loh. Kenapa Bu? Saya Matanya juga tidak suka aja dengan dia. terus auranya ini ya. Saya nggak ada lilin sih ya. Di bagian sini nih auranya semuanya gelap banget. Warna merah banget. Ada api-apinya gitu. Itu artinya apa, Roy? Kemarahan. Tapi kalau di sini kayak pink, love, peach, bunga-bungaan, apa itu buah plum. Lagi berbunga-bunga. Iya, orange, Berwarna. orange, strawberry. Wangi-wanginya tuh kayak gitu-gitu. Wangi orang yang lagi jatuh cinta Yes, gitu ya? iya. Tutti frutti gitu. Ah, oke. Yang ini saya merasakan dalam tubuh saya tuh kayak kebakar gitu. Itu yang saya rasakan di ibu ini. Gak apa-apa ya Bu ya, saya Ya. bongkar. Apa benar yang saya bongkar itu benar? Kamu gak nyaman banget ya? Ya, saya tidak suka banget dengan anak ini. Ibu. Anak yang lagi gandengan sama anak Ibu? Ya, Ini rambutnya Mah. gitu ya. Kenapa nggak suka? diam kamu. Mama udah bilang, jangan dekat sama dia. Paham? Bu, Tante, salah aku apa Tante? Diam kamu. Aku udah selalu Tante baik tidak sama menanyakan Tante. kamu ya. Diam. Tante menanyakan anak tante. Paham kamu? Udah Tante, istirahat dulu, sabar. Tante sabar. Aku mau tahu, Bu. Adi tenangin mamanya Diam dulu, Adi. kamu. Kamu sabar. Kamu mau bisa tahu. dibilangin tidak? Jangan lagi berhubungan dengan dia. Minum ya, minum. Kamu harus sekolah. Untuk apa perempuan kayak gini? Tidak ada masa depannya. Astaga. Jadi ini sebenarnya nggak disetujui karena masalah sekolah, Bu. Ya, Jadi Ibu masih menginginkan anaknya untuk melanjutkan ya. sekolah. Saya ingin masa depan anak saya terjamin selamanya tanpa gangguan perempuan ini. Bu, Tapi sabar, perempuan istighfar. ini kan belum Tapi tentu kasihan, jadi Bu. sumber Aku gangguan tidak buat suka dengan ini. aduh. Mah, Aku salah apa Tante? Aku Diam udah kamu. baik. Sabar, sabar. Kita Jangan juga teriak, kenal jangan apa teriak. Tante? Ini anak aku ya. Dia anak Kamu baik-baik. jangan teriak, jangan kecewa. Nggak usah ngelawan ya orang tua. Nggak, Udah tapi dengerin aja. emang ini tetangga Ibu ya? Ya, Iya kan? Jadi Ibu mungkin bisa bayangkan orang tuanya kan berarti kan kenal sama Ibu. Kalau misalnya maki-maki seperti ini nanti kalau orang tuanya melihat bisa tersinggung juga loh. biarin aja. Saya sakit hati dengan keluarga dia. Salah keluarga saya apa Tante? Tidak perlu tahu. Tenang, tenang, Tante tenang. kenapa Jangan kayak gitu teriak. sama Kamu diam. saya? Mah, Kamu diam aku bilang. Dia tidak pantas dengan kamu. Kamu harus sekolah. Jauhi dia. Mah, Mama paling tidak suka kalau kamu membangkang. jelasin dulu, Mah. Udah. Mama ingin kamu sekolah. Jauhin perempuan tidak benar ini. Walaupun dia Kamu diam saja. Iya, tapi jangan kayak gitu sama orang tua, Mbak. Nggak boleh kayak gitu. Kamu kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Tapi jangan, Mbak. Udah kurang ajar dengerin ya. aja. Jangan, nggak Tidak boleh kayak gitu sama apa-apa. orang Nggak tua. boleh Aku kayak sudah gitu. didorong Nggak cinta oleh boleh. kamu. Nggak boleh. Gak boleh ngedorong kayak Iya, gitu. nggak boleh. Gimana pun itu orang tua. Tapi Tante udah sering gituin saya. Tapi kamu gimana mau dapat restunya kalau caranya kayak Kamu gitu? kayak gitu. Saya udah baik, saya udah berusaha baik sama Tante. Saya jangan selalu pernah baik, saya berusaha. selalu oleh-oleh ke rumah Tante. Baik apa? Adit namanya. Udah, Mbak. Diam kamu. Mbak. Aku benci dengan dia. Mama bilangin ya, berkali-kali tinggalkan dia. Jelasin dulu, Mah. Tenang, Duduk dulu. lebih tenang. Jelasin Lebih dulu. tenang. Diam. Adi lebih tenang. Jangan keras juga sama orang tuanya. Kamu harus pulang. Jangan lagi kamu dekatin dia. Ibu, Mama udah bilang Sudah, berkali-kali. Mbak. Kamu harus Alasannya sekolah. apa Tante? Dia kamu ya. Alasannya Aku apa? tidak suka dengan kamu. Tante alasannya apa? Kenapa ngelarang saya sama Adi? Mbak. Kamu harus pergi dari sini. Tante saya cinta banget sama Adi Tante. Ini anak aku. Aku yang membesarkan dia. Tapi alasan Aku Tante ingin dia apa? sekolah.
Tenang. Alasan Kamu Tante tenang. Kamu apa? jangan teriak gitu. Mbak, udah duduk, Justru duduk lagi ya. ada masalah. Biarin aja, dengerin dulu aja. Biarin aja. Perempuan dia, aku tidak suka sekali dengan dia. Bu, Tante istighfar. jangan sembarangan Istighfar. ngomong itu Ibu. sama tentang saya, Tante. Sini kamu. Mas, tolong. Kamu tahan, Mah, kamu tahan. duduk dulu, Mah. Jelasin dulu, Mah. Aku tidak suka dengan perempuan seperti dia. Duduk dulu, Mah. Jelasin dulu, Mah. Aku tidak suka dengan perempuan seperti dia. Duduk dulu, Mah. Jelasin semuanya. Perempuan apa dia? Kamu bisa nggak jauhin anak saya? Bu. Mama duduk dulu. Istighfar, Mama Bu. duduk dulu. Ibu baik-baik dulu ya, Ibu sabar. Ya, Hati-hati. sabar, Bu, Nanti istighfar. malah ada penyakit atau nanti malah kenapa-napa Iya, nanti kesehatannya Ibu Ibu malah keganggu loh. sakit. Tenang Ibu, ambil nafas. Kamu juga jangan ngelawan sama orang tua. Udah diem, nggak boleh main Tapi fisik saya kayak tidak gitu. seperti itu, Kak. Iya, oke. Saya baik. Diam kamu. Kamu harus dengar apa yang Sabar mama. ya. Iya, sabar. Kamu harus Jangan jauhi main dia. fisik ya. Dengar tidak? Kalau kamu tidak dengar mama, mau jadi apa kamu? Mama yang sekolahin kamu. Dari kecil sampai hari ini, kamu harus meraih cita-cita kamu. Bukan dengan perempuan ini. Dengerin aku dulu kalau Apalagi kalau aku dengar dengan kamu. Pacaran udah berapa lama sih? Pacaran 2 udah tahun. 2 tahun. aku udah sayang banget sama dia, Mah. Masih banyak perempuan di luar, asal jangan dengan dia. Alasan Aku benci Tante sekali apa? dengan dia. Aku baik, Tante. Tante kenal orang tua aku kan? Orang tua aku seperti apa? Baik, Aku Tante. benci dengan keluarga kamu. Kamu tetap harus bisa sabar. Iya, harus lebih sabar, Tapi Mbak. dia udah jelekin orang tua. Tujuan kamu apa mendekati anak saya? Minum dulu. Tenang. Mah, duduk dulu, Mah. Ibu. Udah coba tenang Ibu dulu ya. tenang, Ibu. Istighfar. Tenang dulu. Tenang. Kamu juga. Dengar apa kata mama. Jangan lagi Jangan kamu ini dekati nanti. dia. Nah, ini Pak, ini bukan. Berapa banyak perempuan yang pantas dengan kamu. Tidak dengan dia. Dia seapa? Perempuan tidak punya masa depan dia. Enggak, Ibu. Mbak, dia ya. Ibu, Awas kamu ya. emang Kalau benar. kamu masih deketin anak aku. Ibu sabar, Ibu sabar. Ini bulan baik, Bu. Ini bulan baik. Sabar. Mbak. Mohon Kamu dengan tahan. omongan mama apa tidak? Titik. Mama paling tidak suka ya. Kalau kamu apa yang mama bilang, kamu tidak menjalaninya. Ibu. Sudah. Diam-diam kamu pacaran dengan dia. Tante, aku mau tahu alasan Tante apa. Iya, kita dengerin ya. Kita Iya, dengerin. nanti. Oke. Masalahnya Adi, itu apa? tenang. Kenapa Tante nggak setuju? Nah, iya, Wah, ini kita perlu Ibu ngomong. jelasin. Ya, kita ngomong Sekarang pelan ya. aku mau tahu kenapa Mama larang aku dengan dia hubungan. Belum saatnya kamu tahu. Urusin sekolah kamu. Masih perjalanan kamu masih panjang. Nanti suatu saat mama akan ceritakan siapa dia sebenarnya. Ini Aku nggak mau tahu. Loh. Mama biar jelas dan kelar masalahnya hari ini. Adi jangan keras juga sama Sekarang. orang tua. Kamu pulang. Ikut mama. Jadi- Jangan Enggak. lagi dekat dengan dia. Enggak. Tante, aku Mama mau kelarin Tante, dulu. Tante jelasin dulu kenapa aku nggak boleh Kamu apa sama sih? ini, Tante. Astagfirullahaladzim. Jangan kasar, Ibu. Astagfirullah. Jangan Bu, kasar. ini Ibu bulan istighfar, baik, ini Ibu, bulan baik beneran istighfar. Pantes Coba aja tolong anak tahan. saya Ini- dekat-dekat kamu terus ya. Kamu selalu Ibu. mendekati jangan. anak saya. Jauhkan. Tante, aku cinta sama Adi. Tante, alasannya apa? Mbak. Aku sama Adi. Adi, Adi, Ibu, tahan. ibu. Buruk, Tante. Kamu buruk. Diam, Adi. Ibu istighfar. Ibu. Ibu istighfar ya. Ibu istighfar, Ibu. Ibu Benci lagi. ngeliat dia. Iya. Kita jelasin dulu, Bu. Kenapa sih sebenarnya? Apa sih alasannya? Kenapa? Benci dengan anak ini. Kenapa dia begitu Mama duduk dibenci dulu. sama Adi, dia? duduk dulu. kamu Kenapa tidak benci sama dengar dia? apa kata mama. Mama Ya, duduk Ibu dulu. kenapa sih Mama begitu duduk benci dulu. sama dia? Kenapa, Bu? Mama duduk dulu. Apa dia bikin salah? Apa keluarga pernah bikin Mama salah? duduk dulu. Kenapa sih, Bu? Ibu tahan dulu emosinya, ambil nafas dulu baik-baik. Minum dulu, tenangin dulu diri Ibu. Ya, ambil nafas dulu. Jelasin baik-baik sebenarnya. Biar Adi mungkin bisa ngerti. Dia selama ini mungkin nggak ngerti, makanya dia tanya sebenarnya alasannya apa.
Ibu bilang karena sekolah, tapi ibu mengizinkan sama orang lain gak sama dia. Berarti kan bukan itu sebenarnya alasan utamanya. Ya, Berarti asal jangan dia. asal jangan dia. Kenapa? Ada apa dengan dia sebenarnya, Bu? Ada rahasia yang sengaja saya rahasiakan. Apa? Tapi tidak berhak untuk hari ini dia mengetahuinya. Alasannya kenapa? Alasannya apa, Ma? Kenapa nggak boleh hari Belum ini? saatnya. Kalau saat ini, Harus kenapa? sekarang, Ma. Ini udah sampai sini loh Harus semuanya. sekarang. Ibu jangan sampai justru Tante, aku nanti butuh Adi penjelasan makin nggak Tante. ngerti. Harus sekarang, Ma. Mbak, sudah. Alasan Tante itu gak masuk akal untuk larang aku sama Mbak, Adi, ini udah kan- Tante. Mama. Ibu jangan sampai kasar. Ibu Mama, tahan duduk dulu. emosinya. Udah, Aku duduk baik, dulu. Tante. Tante salah nilai aku kayak gitu. Tante udah kenal aku lama, kita Kamu juga tidak tetanggaan. sekolah kan? Sedang anak saya masih sekolah. Dia harus mencapai cita-citanya. Tidak dengan kamu. Iya, Ibu. Apa alasannya Tante ngelarang aku sama dia? Kamu Tante tahu dari siapa Dibawa tentang jauh itu? Li, dibawa ke sebelah sana, Li. Dia dibawa Ayo, ke ayo, sebelah sana. sini. Yuk, yuk. Udah, Mama, duduk. duduk dulu. Mama, Udah, duduk duduk, dulu. duduk, Mbak. Kalau kamu lihat, emang ini hanya karena faktor Adi harus melanjutkan sekolah ya? Udah, Siap, sabar, kamu. sabar. Hanya karena itu alasannya. Ada agenda lain sih. Ada agenda lain Iya ya? sebenarnya. Buat Mak. Agenda apa sih? Coba kita dengerin ya. Ada sebenarnya. sebuah rahasia yang dirahasiain sama ibu. Enggak. Rahasianya Aku apa sama sebenarnya? dengan dia. Ibu, Aku sayang banget ibu sama tenang orang dulu. Ibu Adi, ibu, Cukup. Ma, ibu. aku sayang banget sama dia. Ma. Ya, Oke. masih banyak perempuan di luar selain dia. Saya Paham ngelihat kamu? ada rahasia di balik ini semua. Si ibu Kamu dengar Ita apa kata ya. mama? Ita. Ibu Ita yang Jauhkan tahu dia. semuanya. Iya, ibu. Tidak penting Ibu dalam ambil hidup nafas kamu. dulu. Ibu sebentar, kita dengerin apa yang Roy sampaikan ya. Ibu Ita, saya tahu sedalam pikiran saya membaca kedalaman pikiran kamu. Kamu menyimpan rahasia ya? Iya. Apa itu? Jujur. Jujur Tante, jujur. Ya. Apa rahasianya Tante? Ma, please. Ini rahasianya ada kaitannya dengan Adi dan Lisa. Iya. Ma, tolong, Ma. Tolong, Ma. Jelasin semuanya biar jelas, Ma. Mereka Jelasin berhak tahu loh. sejelas-jelasnya Mereka biar berhak jelas, tahu. Ma. Kenapa? Kita nggak boleh berhubungan, Ma. Padahal Mama dan orang tua dia pun saling kenal. Tidak boleh sayang. Kamu Tidak tidak boleh. boleh nikah dengan dia. Kenapa, Ma? Kenapa? Kamu Kenapa? dengarkan. Apa kata mama sayang? Kamu jangan berhubungan dengan dia lagi. Mama tidak suka. Selama ini kamu selalu berhubungan di belakang mama. Mama tidak suka sayang. Kamu sekolah dengan biar berhasil dengan Kenapa? jangan lagi kamu Alasannya berhubungan dengan apa, dia, Bu? sayang. Alasannya apa Tante? Kenapa nggak boleh sama aku? Kenapa? Sedangkan sama perempuan lain boleh. Kenapa nggak boleh sama dia, Ma? Ada suatu rahasia. Kenapa? Kenapa? Ada suatu rahasia yang harus tidak bisa diceritakan. Adi juga sabar ngomong sama orang tua ya. Tante, pelan-pelan ambil nafas. Aku udah sayang banget sama dia, Ma. Adi, Nggak mau yang lain. Adi Tapi sabar. tetap tidak bisa dengan dia. Adi sabar. Kamu lebih sayang mama atau perempuan itu? Sabar ibu, sabar. Ingat bu. Salam ya. Jangan sampai lewat batas. Ibu Yuk. sabar. Ma. Aku minta Adi. doa restu sama Mama. Adi, Aku tidak ingin kamu dengan dia. Iya Adi. ngomong baik-baik. Adi. Kita selesai baik-baik ya. Adi. Kita ngomong baik-baik ya. duduk yuk. Bentar. Sekarang jangan pakai Kayak gini, Mas. emosi. Iya duduk Iya, dulu, iya, duduk dulu. tahu. Adi Jadi kayak duduk. gini, Adi Mas. duduk. Adi Mereka duduk. berdua selalu aja ada. Adi duduk. Adi duduk. Konflik. Diam dulu. Seperti ini. Tahan dulu. Jangan bicara apa-apa. Adi duduk dulu. Duduk. Saya mau Ya. bicara dengan mamanya. Ya, Mamanya silakan. sini. Adi ke sebelah sini, sebelah kanan ibu ya. Biar lebih tenang sebentar. Silakan Roy. Coba saya lihat tangannya. Kamu duduk aja. Saya melihat, baik kamu tugas catat ini ya. Oke. Pada tahun 1989 dan 94 adanya konflik.
ada satu laki-laki juga sudah meninggal dunia. Di tahun 95. Dan saya ingin tahu bahwa saya lebih dalam lagi. Kenapa dia tidak setuju? Kenapa, Roy? Saya mengerti. Dia menyimpan satu rahasia, tapi saya dibilangin di kuping saya nggak boleh kasih tahu, harus muncul dari mulutnya dia sendiri. Ibu, kalau misalnya memang ada kaitannya dengan Adi dan Lisa, ya ini nama samarannya mereka. Ibu ungkapin aja malam hari ini, karena mereka berhak untuk tahu. Udah sampai sini, udah sampai begini masalahnya dibicarain. Ibu sebaiknya selesain malam hari ini, biar nggak ada beban lagi di kedepannya. Ceritain deh, Bu. Biar Udah, lebih nggak lega apa-apa. juga, Ibu. Bu, kamu lihat mata saya deh. Saya bisa baca pikiran kamu. Kamu tinggal bilang deh. Jujur sekarang ya. Tante jujur aja, Tante. Tunggu Oke, bentar. kamu tahan dulu, jangan Saya- bicara apa-apa. Saya yang bicara hari ini. Dengarkan ya. Mau cerita dengan kamu ya. Biar kamu paham. Kenapa Mama tidak suka dengan dia. Kenapa, Ma? Kamu dengarkan ya, nak. Kenapa Mama benci sekali dengan dia. Kenapa? Kenapa, Ma? Karena saat Mama melahirkan kamu, Mama melahirkan kamu, dia anak tetangga Mama Betul. yang ibunya sakit saat itu. Lalu? Ibunya sakit saat itu. Saya yang menyusui dia. Hah? Enggak Tidak boleh. Karena bapak dia yang meminta saya menyusuinya. Walaupun saya sampai ribut dengan suami saya. Karena saya sedang menyusui dia juga. Itulah, nak. Kenapa Mama tidak suka dengan dia? Jadi mereka berdua Enggak, Mas. persusuan dong. Enggak! Mama mengatakan yang sebenarnya, sayang. Enggak! Dengar! Dengar! Mama tidak bohong mengatakannya. Mama tidak bohong. Dia sesuai, sayang. Enggak! Ibu bener. Jadi sebenarnya Lisa itu saudara persusuan dong berarti sama Adi, sama anak ibu. Ya, dan aku juga benci dengan keluarga dia. Selain dia yang aku susuin, dia juga aku benci dengan keluarganya. Karena keluarganya tidak bisa membayar hutang dengan saya. Itu nggak mungkin, Tante. Itu nggak mungkin. Mbak, Tante. Itu nggak mungkin. Itu Tante bohong. Tante bohong. Kalau kamu saya susui dari kecil. Tante bohong. Ma, nggak mungkin, Ma. Nggak mungkin. Benar. Enggak. Saya susuin dari Enggak, kecil. Ma. Enggak. Saat dia lahir. Enggak. Adinya juga Ibunya lebih tenang. sakit. Adinya juga Mau. lebih tenang. Adinya Aku juga mau. lebih tenang. Dengar kamu. Aku mau tetap Dengar. sama dia. Sampai masuk ke liang lahat sekalipun, Mama tidak suka kamu berhubungan dengan dia. Enggak. Aku maunya sama dia aja, Ma. Adi, Kamu tapi bisa sampai kualat, kapanpun nggak sayang. akan bisa. Sesusuan seperti dia tidak boleh kamu nikahin. Aku tetap mau sama dia, Ma. Tidak bisa. Nggak bisa, berarti dia nggak bisa dinikahin. Aku tapi maunya sama dia, Ma. Tidak bisa. Masih banyak orang lain. Di, Ma, Ayo pulang. ini Ma. harus. aku maunya sama dia, Ma. Di, Ayo pulang. Kamu mau dengan Mama apa tidak? Ya, semua rahasia sudah Mama jelaskan. jadi ini rahasianya, Bu. Iya. Dan ini bisa dibuktikan. Ya, Ada banyak saksinya. ada. Please, Ma. Please. Sayang, Ma.
Mbak. Aku harus ngomong. Jangan lagi kamu. Tante, aku mohon Tante. Aku cinta sama Adi Tante. Itu pasti bohong Tante. Tapi itu pasti bohong. Itu cuma alasannya Tante. Buktinya pasti suaminya ya. Itu cuma alasan Tante. Papanya Adi pasti tahu. Kenapa nggak dari dulu Tante bicarakan soal itu? Kenapa ditutup-tutupin? Tante rahasiakan siapa diri kamu sebenarnya. Ayo kita pulang. Ayo Adi, kita pulang. Tante jangan Tante. Please, Ma. Aku cuma sayang sama dia, Ma. Nggak mau sama yang lain, Ma. Aku cinta sama Adi Tante. Cukup sampai di sini. Jangan lagi kamu berhubungan dengan anak aku. Adi, dengar. Mbak, nggak bisa. Dia sesuatu sama Nggak kamu. Please. Tidak, Ma, tolong, Ma. Tidak. Ma, tolong, Ma. tidak. Ma, Kamu mau dengar mama apa tidak sayang? Ma. Pulang sayang. Kelarin, Ma, di sini, Ma, buat Tidak. restuin dia, Ma. Pulang ayo. Ma, Ayo pulang. Ma, tolong Mama aku, sudah Ma. bosan melihat dia. Nggak, Ma, pasti Tidak ini punya salah. masa depan. Pada Itu nanti bohong, marah Tante. keluar. Ini pasti salah, Ma. Ini pasti salah. Kamu yang punya utang dengan saya. Tidak dibayar sampai hari ini. Gini. Paham kamu? Adi tenangin mamanya. Bawa Ini pulang pasti sekarang. salah, Ma. Adi tenangin Tapi aku mamanya. cinta sama Adi denger. Ya, ini nggak mau sampai kapanpun lo nggak akan bisa. Tenangin ibunya, tenangin mamanya. Bawa pulang, bawa ke sana. Lisa tahan di sini. Sabar ya, sabar. Aku cinta sama Adi. Iya, oke. Itu gak mungkin. Tapi kalau satu darah nggak bisa. Kalau kamu udah Pasti satu, Tante bohong. Tapi kalau misalnya terbukti benar ini gimana? iya. Kamu Nggak pun bisa, kalau mau sampai punya kapanpun anak nggak akan bisa. nggak akan bisa loh. Terus aku harus kayak gimana? Ini pasti berat untuk diterima. Ini pasti nggak gampang. Aku cinta banget sama Adi, Kak. Semua orang pasti pernah sakit hati. Pasti awalnya juga berat. Tapi kamu masih muda kok. Iya. Masih banyak kesempatan. Ya. Sekarang yang kamu Sabar ya. perluin ada cuma waktu. Waktu untuk bisa akhirnya nerima semua keadaan ini. Tapi masih banyak kesempatan lain kok. Karena sampai apapun mau diperjuangin nggak akan bisa. Iya benar. Mau direstuin pun percuma. Malah kamu Sabar sendiri ya. malah yang rugi. Malah dosa sendiri loh. Aku harus gimana? Dia harus gimana loh? Mas Ran, Bisa. gimana? Lisa ya. Ya. Lisa, Duduk dulu, kamu duduk. dengerin saya. Duduk. Tinggalkan laki-laki itu ya. Ini saya tahu kalian masih saling mencintai, tapi secara ini tidak akan pernah bisa terjadi. Kamu harus lanjutin hidup dan mencari kehidupan pria yang baru dan kesibukan yang baru ya. Iya. Sulit, Kak. Case close ya. Ya, kita case close. Iya. Baiklah. Iya. Udah ngerti ya Lisa ya. Jadi Lisa mencari pasangan baru dan pelan-pelan recovery dan move on, oke? Case close. Ayo pasti bisa. Ya, Lisa kamu baik-baik ya. Kami harap yang terbaik ya buat kamu ya. Sabar, masih banyak kesempatan untuk Iya, ketemu orang sabar lain. ya. Bang Oji atau Bang Sofian mungkin bisa ditemenin untuk diantar ke depan. Ya, ya, sabar ya. Sabar. Sabar ya Lisa. Aku seret juga sih. Jika kita tidak mendengarkan orang tua, maka segala hal yang kita lakukan akan penuh dengan keburukan karena tidak mendapatkan restu dari orang tua. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku terlibat perebutan harta warisan dengan saudara kandungnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Eka. Selamat malam, Mbak Eka. Selamat malam. Dan ini adalah? Suami saya. Oh, namanya siapa, Mas? Iya, Oke, namanya kita ganti dengan nama samaran ya. iya nggak apa-apa. Bima. Bima, Bima ya. iya. Mas Bima dengan Eka. Eka. Oke, apa yang mau diceritakan Mbak Eka? Gini loh Mas Bayu.
Saya datang ke tim Mata Batin, saya mau minta tolong. Karena saya mempunyai konflik permasalahan dalam keluarga, harta warisan yang sampai memecah persaudaraan. Sampai saat ini saya pun nggak tahu dan putus hubungan kontak dengan saudara saya sendiri karena Kakak atau adik? kakak saya. Oke. Mbak Eka hanya 2 bersaudara? Iya, 2 bersaudara. Kakak saya perempuan. Oke, apa yang bikin sampai pecah dan ribut urusan warisan? Ya sebenarnya sih dulu memang saya sempat dijodohkan sama kakak saya, tapi saya nggak mau. Dari situ saya selalu bertengkar dan sampai akhirnya kita lepas kontak dan nggak ada hubungan apa-apa lagi. Berarti dijodohkan itu Mbak nggak setuju? Enggak. Dan Mbak memilih kawin dengan Enggak, Mas? suami saya yang pertama. Ini suami saya yang kedua. Oh, ini yang kedua. Iya. Oh, oke. Dek. Dek. Ya Mas, silakan. Makasih ya. Dek. Ya kak. Kamu kenapa sih dipanggilin nggak dengar? Lagi nonton kak. Iya, tuh ada yang mau kakak kenalin dulu. Apaan sih kak? Kakak norak banget deh. Sebentar doang. Ayo, kenalin dulu. Ayo, kenalin dulu. Kenalin dulu. Ayo. Maaf ya Mas. Ayo, ayo. Mas, kenalin adik saya. Hai cantik, kenalin dong. Iya. Kenalan dong. Iya. Nama saya Roy. Eka. Makasih. Ya, duduk dulu Mas. Ayo duduk. Norak banget sih. Iya, sebentar. Gak mau, kakak gak mau. Mau Gak mau. Norak banget sih. Udah, aku gak mau. Aku gak mau, enggak. Dek, kamu apaan sih? Bikin malu kakak aja tuh kan ada teman kakak. Dari dulu saya nggak suka dijodoh-jodohin ya kak ya. Tapi ini pilihan terbaik kakak buat kamu, Dek. Saya udah punya pilihan kak. Ya udah, kalau memang kamu masih mau dengan pilihan kamu sendiri, jangan harap kamu dapetin harta warisan orang tua kita. Keterlaluan, ini semua nggak adil. Dek! Dek! Waktu itu nggak diizinin sama yang pertama. Enggak. Gimana nggak diizinin ya, kronologi ceritanya seperti apa? Waktu itu kakak saya berusaha untuk jodohkan dengan pilihan dia yang mungkin menurut dia itu yang terbaik buat saya. Oke. Tapi kan saya juga punya pilihan hati sendiri dong. Saya punya pilihan hidup buat saya sendiri. Jadi saya nggak mau dijodohin. Saya tetap sama pilihan saya sama suami saya yang pertama itu. Tapi pada akhirnya saya tetap cerai sih. Loh, tanggapan kakaknya gimana tuh? Ya menyalahkan saya karena ya itulah pilihan kamu nggak terbaik. Oke. Dan waktu itu akhirnya ada masalah, ada konflik waktu Iya, kakak nggak masalah. setuju. Masalah yang pertama itu perjodohan. Dan pada saat itu juga permasalahan masalah harta warisan. Kami kan berdua bersaudara, perempuan. Pasti kan pembagian harta itu kan dibagi 2. Seenggaknya saya 50%, dia 50%. Tapi saya enggak. Sama Ada sekali? sepeser pun enggak. Dibawa semua sama kakaknya? Iya. Pernah coba ditanya baik-baik? Saya nanya baik-baik pun ya, dia udah nggak ada, maksudnya dia udah berbalik marah kepada saya karena nggak terima, mungkin karena pilihan saya nggak sesuai sama dia perjodohan itu. Jadi dari situ harta warisan pun mungkin ya saya nggak dikasih gitu. Jadi kayak dimusuhin gitu loh Mas. Iya. Sampai sekarang tuh kontaknya pun aku masih ada, cuman nggak ada sama sekali. Ya oke, tapi setelah pisah dengan ini, waktu itu suami pertama kenapa? Meninggal atau cerai? Aku cerai hidup. Oh, cerai, hidup. Oke, waktu pisah, kakak tanggapannya menyalahkan Mbak Eka. Iya. Nah, tapi sekarang setuju dengan Mas Bima? Ya tetap enggak. Tidak setuju juga. Alasannya apa? Ya menurut dia itu suami saya nggak baik. Apalagi ngeliat lebih muda. Dia bilang bakalan nggak baik lah ke depannya karena itu lebih muda buat dia gitu.
Oke, harapannya apa dengan datang ke Menembus Mata Batin? Harapan saya mau minta bantuan dari Mas Roy. Bagaimana solusinya saya bisa bersatu lagi sama saudara saya, dan saya pun mau minta hak warisan saya setengahnya itu, karena itu kan hak saya juga, Mas. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kami bisa memberikan solusi yang diharapkan dan mudah-mudahan Mbak juga bisa melanjutkan hidup dengan bahagia. Kakaknya bisa mengerti bahwa soal warisan ini ada hak Mbak Eka juga di situ ya. Iya, tapi waktu saya diwawancarai sama tim Mata Batin, janji katanya ingin meminta kontaknya kakak saya. Sudah dikasih? Udah dikasih, tapi katanya janji mau menghubungi dan mau menghadiri di sini. Oke, ini benar. Tim udah berhasil ngubungin kakaknya belum? Udah. Terus dia bersedia datang ke sini? Bersedia untuk gabung di sini? Oh, masih dalam perjalanan? Oke. Ya udah, oke. Nanti mudah-mudahan di kakaknya siapa namanya? Nanti kita ganti dengan nama samaran ya. Mudah-mudahan kakaknya Mbak Eka bisa bergabung, ngobrol, biar bisa tahu dulu permasalahannya kenapa harta warisannya kok nggak diberikan haknya Mbak Eka ini. Tapi sebelumnya kami akan ajak Mbak Eka dan juga Mas Bima untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eka, dengan tanggal lahir 18 Juli 1989 dan memiliki nomor rumah 43. Sosok wanita yang penuh dengan permasalahan yang cukup rumit. Adanya sesuatu yang ia sembunyikan sampai saat ini. Hal ini berkaitan dengan masa lalu yang ia sembunyikan. Saya merasakan adanya konflik yang berujung dengan memutuskan hubungan silaturahmi dengan seseorang. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ini satu persatu namanya siapa ya? Saya cek dulu. Kalau nama lakinya Bima, Bima dengan tanggal lahir tanggal lahir 20 92. 2002. 2002. 2002 ya. Oke. Oke, baik. Mbak Eka, tanggal lahirnya 18 bulan 7, tahunnya 1989 dan nomor rumahnya 43. Iya, Oke, betul? betul. Oke, valid ya semuanya. Oke. Mbak Eka ini sebenarnya datang ke Menembus Mata Batin karena ribut soal warisan sama kakaknya, Roy. Kakaknya ini bawa semua harta warisannya karena nggak setuju dengan pernikahan Mbak Eka dengan mantan suaminya. Mereka cerai. Mantan suaminya? Iya, ini adalah pernikahan yang kedua. Dan waktu itu saat Eka cerai dengan suami pertamanya, kakaknya menyalahkan, tapi tetap nggak memberikan haknya. Apalagi tahu sekarang Eka ini menikah dengan laki-laki yang lebih muda. Makin nggak setuju kakaknya. Makanya malam hari ini sebenarnya ingin kakaknya mengerti dan memberikan hak warisan Eka. Iya, baik. Kamu ngeliatnya gimana dari Eka dan juga dari Bima ini? Jadi sebenarnya ini kalau saya bisa bilang ini adalah warisan membawa petaka. Judul yang tepat menurut saya adalah warisan membawa petaka. Petakanya maksudnya karena perpecahan antar dua saudara ini? Perpecahan antara saudara-saudara dan kemudian jadi kayak nggak gitu percaya antara state gitu semuanya, jadi rasa curiga juga kepada beberapa orang. Dan saya melihat mata mereka gak bisa nyembunyiin sesuatu sih. Mereka tuh terlibat jadi mereka dalam kondisi sulit juga sebenarnya kalau saya lihat. Mereka berdua?
Betul kan? Betul. Betul. Kesulitannya, saya mohon maaf ya, ekonomi. Iya, betul sekali Mas Roy. Gak apa-apa kok, nanti rezeki kan ada-ada aja dari yang di atas. Tapi selama ini kakaknya punya alasan apa ya gak memberikan hak warisan yang menjadi hak Mbak Eka? Ya alasannya ya perjodohannya itulah Mas. Yang dia kan mau jodohin saya nggak setuju. Oh, Utamanya itu. Saya jadi curiga, dia jodohin kamu dengan cowok lain, tapi kamu nggak setuju. Enggak. Jangan-jangan ini berkaitan dengan warisan ya? Kamu dengar gak? Tadi kamu ngomong apa? Apa? Saya dijodohin sama kenalan tante ya? Iya, kakak. Kakak. Saya ngerasa ada agenda-agenda tersembunyi dalam cerita tersebut. Seperti kayak harta warisan. Apakah itu betul? Persekongkolan antara sesama, kemudian Teman kakak gitu maksudnya. iya mungkin juga. ada persekongkolan antara kakaknya dengan orang lain. Di sini topiknya sih warisan membawa petaka banget. Kalau ngomongin tentang duit ya, baik. Kalau ngomongin tentang duit itu udah nggak kenal siapa saudara, siapa temen, siapa keluarga lo gitu. Duit tuh udah Gelap mata aja orang. udah gelap mata aja itu sih. Dia pokoknya dia Mas Roy, menurut dia pilihan aku itu nggak baik. Nggak baik. Kakak sama kamu sekali. yang Iya, bilang. menurut kakakku itu pilihan aku itu nggak baik. Dia tuh selalu tetap mau jodohin sama pilihan dia yang menurut dia itu baik. Tapi kan aku juga punya pilihan tersendiri. Iya. Gitu loh Mas. Jadi aku nentang perjodohan itu Iya. sampai pada akhirnya aku konflik marah pokoknya. Pas pada saat aku bahas masalah warisan, ya dia nggak terima, malah dia maki-maki aku, nyalahin aku karena perjodohan aku inilah itulah gitu. Kakaknya sudah Sampai- berkeluarga belum? Sudah Oke. Mbak dari pernikahan pertama punya anak? punya. Iya. 1, 2? 2. Saya jadi curiga ya. Kakaknya ini jodohin sama temennya agar dapat menggolkan apa yang dia punya. Iya karena kakakku tuh bersikeras buat ngejodohin aku sama pilihan dia. Dia kaya emangnya. Kakaknya? Yang dia mau dijodohin tuh. Iya. Kayak melintir. Udah ada di mana? Apa itu? Boleh suruh masuk aja deh. Tolong dipakein masker sama kakaknya bang. Kakaknya Mbak Eka udah datang. Datang. Coba ya. Tapi mudah-mudahan nih baik-baik aja ya. Iya. Mas Bima terutama. Mas Bima kenal sama kakaknya tapi? Udah pernah ketemu. Mau nanya lagi ya, saya boleh? Iya. Mas Bima pernah kalau lagi lebaran pernah kumpul sama keluarga ini tidak? Tidak pernah. Baik, kalau misal mau nanya ya, Bay. Ya silakan. Kalau misalnya ini kan udah jalan berapa tahun, sorry? 1 tahun. 1 tahun. Waktu nikah nggak ada yang datang keluarga. Nggak ada. Nggak ada. Termasuk kakak saya nggak datang sama Nggak datang sekali. dia. Waktu lebaranan nggak ada nih. Nggak ada. Saya udah lama udah putus hubungan aja Mas sama kakak saya. Harusnya jangan gitu juga sih, Mbak. Oke, Ibu selamat malam. Malam. Boleh dibuka maskernya biar dikasih tahu benar nggak seperti orang ini maksud. Oke. Iya. Benar nih kakaknya Mbak Iya, Eka. ini kakak saya. Oke, boleh saya ganti dengan nama samaran? Iya boleh. Namanya. Aku aja. Oke. Ibu Murni. Oke. Ibu Murni. Ibu boleh dipakai lagi maskernya silakan. Ibu Murni ya, kami kasih nama samaran Ibu Murni, kami panggil supaya bisa merahasiakan identitasnya. Ibu kenal dengan mereka berdua?
Iya, Ini siapa, Bu? dia adik saya. Yang mana? Yang perempuan, Yang laki-laki? dia ipar saya. Oh, iparnya. Ipar. Oke. Waktu mereka menikah, Ibu datang? Enggak, Lagi ada kegiatan? iya karena saya sibuk. Ipar, ya. Karena saya juga nggak suka pernikahan mereka. Kakak kenapa sih selalu nggak pernah menyukai pernikahan aku dari yang pertama sampai yang kedua? Sorry, mohon maaf saya ingin tanya. Bentar ya. Ini kamu bilang keponakan yang mana ya? Ipar. Ya, sorry. Ipar. Ipar yang mana? Yang ini. Yang cowok. Yang cowok. Iya, ipar yang cowok. Iya, oke. Nah, pertanyaan kamu tadi lontarkan deh. Kenapa sih dari Kenapa luar? kakak selalu nggak pernah mau menyetujui hubungan aku, pernikahan aku dari yang pertama sampai yang kedua? Ya karena kamu bandel. Kan aku dulu udah pernah bilang, aku udah jodohin kamu. Tapi kamu menikah Zaman lagi. sekarang bukan Siti Nurbaya, aku nggak suka Ya, perjodohan. saya tahu, tapi aku kan nggak percaya sama laki-laki ini. Kenapa Laki-laki nggak percaya? Kan kakak kenal aja belum sama dia? Oh, Kak, Ya kalau gimana misalnya Kak? kayak gitu Dia mah kan Mbak, baru, gimana aku bisa kenal? Mbak, kalau kayak gitu mah Mbak menganggap saya negatif dong Mbak. Ya iya, lihat tampang kamu seperti itu, gimana aku bisa percaya sama kamu? Ya jangan dilihat dari tampangnya Mbak. Masa Ya, orang iyalah. dilihat dari tampangnya Mbak? Sebentar. Kan kita belum tahu. Sabar Ibu. Oke. Iya, kita nggak Mbak bisa. ini siapa? Aduh, Lia, sabar. Lia. Saya Iya. What's your name manusia again? sama kayak Mbak. Bener ya? Saya nggak kenal Mbak. Ini bintang tamu kami. Ini di mana Jangan galak-galak. Ya udah Bu. kita kenalan biar kenal. Yosi. Ini Roy Kiyoshi ini Lia. Cecilia. Dan Ibu, kenapa Ibu Murni ada di sini? Karena adiknya Ibu, Eka ini sebenarnya datang ke Menembus Mata Batin untuk minta bantuan supaya bisa bertemu dengan kakaknya, yaitu Mbak Murni. Karena kan udah lama nih nggak ketemu, bahkan Udah lama waktu banget. mereka menikah Mbak juga nggak datang. Jadi supaya menyambung tali silaturahim yang sempat terputus gitu. Dan salah satu penyebabnya katanya Eka pernah membahas soal harta warisan yang sebenarnya menjadi hak Eka tapi nggak diberikan oleh Mbak Murni. Betul begitu? Ya bukan saya nggak mau kasih Mas, bukan saya nggak mau kasih. Kalau saya kasih mereka, terus nanti suaminya yang udah habisin gimana? Oh, berarti nanti saya benar. minta lagi sama saya. Nah, Mbak, berarti Berarti nganggap kalau gitu mah nganggap saya itu matre, Mbak. Ya sebentar. Kalau kayak Sabar gitu, dulu. Mak. Tahan dulu, jangan. Ya saya tahu Tahan dulu, mungkin tahan dulu. emosi, tapi tahan dulu biar jelas dulu ya. Berarti harta warisannya memang dikuasai sama Mbak Murni semua. Iya, bukan saya nggak mau 100%. kasih Mas, saya tetap kasih nanti. Tapi nggak percaya sama suaminya. Iya, saya nggak percaya sama dia. Tapi Dia waktu yang itu- pertama juga tetap nggak dikasih kan? Iya. Nggak tapi dikasih. Dulu saya jodohkan dulu sama orang lain. Ah. Tapi dia menikah, dia bandel Mas. Dia bandel. Terus malah menikah lagi sama anak muda ini. Oke. Gimana saya bisa percaya? Alasan ibu menjodohkan dengan orang itu apa? Ya berkehidupannya mapan seperti saya Mas. Oh karena memang laki-laki yang Seperti dijodohkan itu Mbak, laki-laki mungkin mapan. karena Mbak menguasai warisan ibu kan? Kamu jangan sembarangan Semuanya kan, ngomong ya. makanya bisa mapan kan? Apaan? Jangan sembarangan ngomong kamu. Ya, Mbak, jangan bentak-bentak istri saya dong, Mbak. Iya wajar suaminya pasti ngebelain istrinya Mbak Murni. Mohon maaf ya. Kita harap semuanya di sini nggak ada yang pakai emosi, ngomongnya baik-baik supaya kita bisa jalin silaturahim karena niatnya kan ini kan menyambung yang sempat terputus. Ya. Mbak ini kan adik Mbak yang dari kecil sama-sama sampai besar sampai dewasa. Mungkin Mbak juga punya waktu yang diluangkan buat ngejagain dia. Jadi gara-gara perjodohan dan warisan masa bisa memutus tali persaudaraan. Bukan begitu Mas. Tapi dia tuh bandel sekali Mas. Selalu masalah perjodohan. Apa sih Mbak? Kenapa sih pilihan Karena dia aku selalu nggak nggak mau. pernah disetujuin Mbak? Karena Aku dia juga nggak punya nurut. pilihan hidup. Karena dia Gini nggak aja, nurut Mah, dijodohin. sekarang. Dia dijodohin. Sekarang suaminya nggak bisa mendampingi dia, Mah. Ya Liatin iyalah, karena aja. saya bisa sibuk, dia orang kaya. Ya, mungkin sibuk Gimana itu bisa kan. nampingin saya? Gak mau lah saya bawa ke sini. Mungkin sibuk karena apa? Ngurusin harta warisan itu, Mbak. Nah, Enak aja jangan nuduh sembarangan kamu. Bisa Bukan kayak- saya nuduh, Mbak. Mungkin nggak bisa Kamu ngedatangi kali itu kan? seperti itu, lihat tipe kamu seperti itu. Hah? Tampang. Mbak, aku nggak suka ya ngejelekin suamiku. Saya ingin memperbaiki hubungan Mbak Murni dengan Eka ya. Seharusnya ini masih bisa diomongin baik-baik sih, baik. Tapi kamu harus janji Bima, kamu tidak boleh mengkhianati Eka atau selingkuh, ya. Karena saya melihat ada kecenderungan ke arah sana.
Tapi kalau untuk Murni dan Eka, saya masih bisa memperbaiki lewat jaringan pikiran dia. Saya melihat satu kejadian di sini. Kamu tahu got di depan rumah ada selokan. Ini rumah udah pindah. Di situ boneka Barbie kamu kecemplung, terus tiba-tiba si Murni ambilin. Ingatkah? Iya, saya ingat. Kamu ingat gak? Yang waktu sore-sore terus udah gitu kamu bilang gini, udahlah dek, udahlah ini nanti beli lagi aja, soalnya rusak rambutnya warna hitam. Apakah itu betul? Iya. Saya berusaha mencoba membangkitkan kebaikan-kebaikan loh. Tapi ya dari semenjak perjodohan yang saya nggak setujui, dari situ kakak saya malah musuhin saya, Mas. Iya, saya mengerti. Karena mungkin, ya sabar ya. Ada alasan khusus untuk itu kan. Alasannya apa? Maaf Mas Roy, bukan saya nggak setujuin, tapi saya meragukan dia ini, meragukan ya suaminya yang muda ini. Saya ragu sama dia. Mohon maaf ya atas bahasanya. Saya jelaskan. Beliau sebagai kakak itu khawatir kalau anak adiknya ada apa-apa. Tapi Mas Roy, saya bakal buktiin ke kakaknya ini kalau saya bisa menghidupkan adiknya ini. Iya, pasti saya bakal bisa. bikin bahagia adik kakak. Iya, pasti bisa. Cuma pelan-pelan. Mana kamu bisa bikin bahagia tampang kamu seperti itu? Kamu tuh siapa? Kau pengangguran lagi. Lah, Mbak, kata siapa pengangguran? Kita lagi bikin usaha kecil-kecilan sama adik Mbak ini. Omong kosong kamu. Buktinya please. kamu pingin sekali ambisi dengan harta kami. Tenang dulu. Mbak, kalau suami yang pertama kenapa Mbak nggak setuju? Ya suaminya yang pertama karena dia suka menganiaya dia. Makanya kita nggak setuju. Betul begitu. Ya kalau lagi berantem. Oke. Tapi kan aku cinta, Mbak. Ya makanya cinta kamu. Makanya kamu hidup kamu melarat seperti itu. Kamu sayang sama Eka nggak? Ya saya sayang sih karena anaknya juga bersama aku. Ya saya sayang. Ya nanti anaknya juga dia sama aku nanti. Aku yang besarin. Nggak perlu, saya juga bisa sama istri saya menghidupkan anaknya. Oh, Wima, saya tidak berbicara dengan Anda. Mohon maaf, saya ingin bertanya pada Eka. Kamu masih sayang sama? Namanya saudara, Mas. Pasti saya masih sayang. Saya masih sayang banget sama saudara saya. Tapi ya itu, kakak saya sendiri ini udah memutuskan hubungan. Kak, aku punya nomor kakak tapi nggak pernah aku bisa hubungin kakak. Kamu tuh nggak aktif. Kakak sering hubungin kamu tapi kamu nggak aktif. Sibuk sama itu. Alasan, aku yang hubungin kakak, Kak. Alasan. Tapi nggak pernah. Buktinya aku nikah kamu aja ingat aku ya, mau hubungin kamu, kakak itu. Waktu nggak ibu bisa. sakit kamu kemana? Hah? Saya lihat energinya Murni dan Eka. Mereka masih bisa bersatu sih. Saya melihat benda barang warna pink. Warna bendanya warna pink. Dan itu ada kayak plastik-plastik kardus rumah-rumahan. Saya melihat masa kecilnya dia. Saya melihat langitnya sore menjelang gelap. Dan saya merasakan di sini mereka saling menjaga, terutama ini menjaga adiknya. Saya merasakan itu sekali, sangat pekat banget. Oh iya, jadi intinya sebenarnya Eka maafin Mbak Murni ya, dan apa namanya Mbak Murni janji sama Roy, ingat masa lalu, masa kecil, gak usah yang kayak gini. Kasian. Maafin dia kah? Maafin ya. Sisirin rambutnya dong. Kamu sisirin rambut adik kamu. Tapi saya masih sakit hati. Bu. Dia nggak nurut sama kata-kata saya dulu. Sakit hati Begitu saya, lah, Mas. Sakit hati Hatinya saya. keras kan, walaupun kayak begitu. Diam kamu, diam. Ini semua gara-gara kamu. Makanya hidup kamu melarat seperti itu. Kenapa? Gara-gara aku kenapa, Kak? Kakak nggak pernah ngerti sama kehidupan aku kan? Mbak Murni sabar. Mbak Murni. Demi masa kecilnya dulu bareng-bareng sama adiknya. Ya, udah ya. Kita sudahi pertikaian ini ya. Rezeki ada di tangan Tuhan kok.
warisan segala macam. Jodoh, maut, rezeki semua udah ada takarannya dia dari atas ya. Yuk sini duduknya. Ya udah. Yuk. Saya maafin kamu karena anak kamu Ayo. ada sama aku. Oh jadi selama ini anaknya sama Mbak Murni. Iya. Dia asuh sama Ini Mbak Murni. kursinya nih. Iya, Dua-duanya. iya. Tapi kakak minta maaf, untuk saat ini kakak belum bisa membagikan harta warisan dulu. Kenapa, Kak? Apa salahnya aku butuh, Kak? Jangan Kakak aja. Tapi kak, aku nggak percaya sama dia. Percayanya kenapa? Saya Dia kan baru, Dek. kan dia baru. Kak, kok kakak nggak percaya lagi Kok ke mau saya semudah sih? itu kakak percaya sama ini? Hah? Lihat aja tampangnya seperti itu, ambil Kalau sih lihat dari mukanya tampang, seperti Mbak. itu. Tahan deh. Tahan. Ya. Atau gini aja sekarang, Mas. Bentar, Lia, kenapa? Bukan aku sedih aja gitu. Aku juga berdua saudara. Sering berantem sama kakak aku kan. Tapi sebenarnya kita tuh saling sayang gitu loh. Jadi kalau ngelihat gini tuh aku sedih aja. Kebetulan juga sekarang aku lagi marahan gitu kan sama kakak. Jadi kayak gimana sih kita gitu cuman berdua. Apalagi waktu aku kan orang tuanya pisah. Jadi kemana-mana berdua, kemana-mana berdua. Kayaknya Mama kamu siapa namanya? Nina. Jadi kalau kayak ngelihat gini tuh kayak ingat kakak aku gitu loh. Baik Kak, gini ya. Ini sebenarnya permasalahannya adalah karena Mbak Murni nggak setuju sama suaminya. Iya. Begitu ya. Dan selama ini Mas Bima ini belum bisa membuktikan bahwa dia bisa dipercaya dan sanggup membahagiakan adiknya Mbak Murni. Iya. Tapi mau nggak memberikan kesempatan pada Mas Bima untuk membuktikan apa yang dia ucapin, apa yang dia janjiin. Bahwa dia bisa jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Mau nggak berikan kesempatan itu? Oke, saya akan bagiin warisan, tapi aku minta maaf ya, tapi belum bisa sekarang. Kenapa? Aku akan lihat dulu kemajuan kalian. Lah kenapa, Mbak? Nggak apa-apa. Saya nggak butuh harta warisan. Kita nggak dibagi harta warisan juga. Itu saya nggak dapat harta warisan juga. Kita bisa hidup bahagia, Mbak. Oke. Tanpa warisan itu. Itu Ingat, bisa Mbak. dipegang. Ya oke, aku akan lihat ya. Lihat 1 tahun ke depan, Mbak. Oke, aku akan lihat nanti. Mbak akan hidup Buktikan balangsa. ya. Buktikan. Lihat aja. Mbak. Saya Aku buktikan. akan lihat nanti. Buktikan. Bukan aku nggak mau ngasih warisan kalian ya. Aku akan buktikan dulu. Mbak Murni, agak lebih lembek lagi, ulas asih lagi. Saya sediakan sisir. Kalian ingatkan perangkepan-kepangan zaman dulu. Sekarang sisirin deh. Saya ingin semua hubungan selalu baik silaturahminya. Ayo dong. Disisir-sisir gitu. Bener-bener kayak waktu masih kecil. Dulu kecil Mbak, Boleh minta minum nggak? suka sisirin aku. Tuh, waktu Pangin aku kalau setiap mau sekolah. tuh. Mbak inget kan? Mbak ingat kan, Mbak Murni ingat kan, kamu sering sisirin dia sebelum sekolah, bahkan ini dikepang-kepang. Kamu lakuin. Aku selalu Beneran. manja sama Mbak. Mbak sisirin aku. Kepangin aku kalau mau sekolah, ingat nggak Mbak? Kawan, Kalau aku mau main juga. Ayo, Ada yang ayo, nakalin ayo. temen aku Mbak. Mbak ingat nggak Mbak? Aku mau akur sama Mbak, jangan begini. Kamu janji deh, kamu sama kakak, janji. Tapi masalah jodoh aku nggak bisa, Mbak. Aku mau hidup pilihan aku sendiri. Itu demi kebahagiaan kamu, nih. Aku mohon percayain aku masalah jodoh, Mbak. iya percaya aja ya. Udah, Ini disisir rambutnya dulu. udah. Mas Bima Mas, duduk. jangan kayak gitu Bima dong, duduk. Mas. Mas Bima duduk dulu. Duduk dulu. Jangan melawan perempuan. Campur kamu. Masalah ini Ini saudara loh. Mbak Murni, Ini mereka kakak adik. ini kamu sisirin kayaknya. Aku sakit hati sama kamu, Dek. Enggak apa-apa. Meninggal kamu kemana? Nggak apa-apa. Mbak nggak tahu kan, aku selama ini permasalahan hidup rumah tangga aku kayak apa, Mbak? Nggak tahu, aku hadapin sendiri. Aku hadapin sendiri tanpa ada dampingan saudara. Udah, sisirin yuk, kita udah Aku lupain. ngomongin Mbak nggak bisa. Nggak ada ini lagi, udah nggak ada pertikaian ya. Yuk.
Kamu usah ingat-ingat masa lalu. Aku cuma minta hak aku, Mbak. Hak warisan aku. Jangan Iya, Mbak makan iya. semua. Enggak, bukan Bukan aku makan semua, Adik. Cuma Nanti kakak disimpenin. kasih, cuman aku nggak percaya sama Nggak suami percaya kamu yang kenapa Sabar, sih? sabar, sabar, sabar. Nggak percaya lagi, nggak percaya lagi, Pak. Udah kasih waktu dulu. semudah itu kakak kasih ke kamu. Nih. Aduh Mas, bilang aja dia nggak percaya, nggak percaya, nggak percaya Iya, kan? tapi dia udah mau kasih kesempatan loh. Iya, Mas. Mas tinggal Udah buktiin sabar. aja. Mas Bimanya udah sekarang tinggal buktiin aja, nggak perlu debat kamu kusir pegang kayak rambutnya gini. dong. Buktiin aja sekarang. Tuh dia nganggap saya remeh terus loh Mas. Iya, buktiin aja. Buktiin aja kalau Mas Bima bisa diandelin. Aku Bisa kangen ngebahagiain masa adiknya. begini lagi ke Emang perlu Jakarta. waktu Tuh. sekarang. Nggak Boleh perlu lihat deh. ngotot seperti itu, nggak akan ngasih solusi Iya sebenarnya. tuh, waktu masih kecil dilakuin kayak gitu kan. Ini kakak ade loh, hubungannya jauh lebih lama daripada hubungan Mas Bima ke istrinya. Aku rindu masa begini, Tuh, Mbak. Dulu dia aku rindu selalu masa-masa sama begini. Selama ini aku nggak punya pendamping saudara. Aku ngadepin kehidupan aku sendiri. Mbak menghilang gitu aja dikarenakan cuma jodoh. Aku nggak nurut apa yang Mbak mau. Seandainya kamu nurut kata-kata kakak, pasti hidup kamu bahagia, Dek. Tapi aku yakin, Kak, pilihan aku juga Iya, iya, pasti iya. baik. Yang sekarang juga. Iya, iya. Tolong restuin aku. Iya. Sekarang mama papa udah nggak ada. Entahlah, Dik. Kakak nggak tahu lagi harus ngomong apa. Yang jelas kakak nggak bisa percaya sama dia, Dek. Kakak nggak bisa percaya. Ya udah, masalah kepercayaan nanti aja ya. Yang penting silaturahmi kamu berdua balik lagi ya. Ingat masa-masa kecil yang kamu ingat gak masa kecil? Kamu disisirin. Dalam penglihatan batin aku, kamu setiap sore disisirin abis mandi pakai bedak bayi. Iya kan? Oke. Case close. Mas Bima juga jangan sengotot itu sebenarnya. Kasih kesempatannya buat istrinya kan mau memperbaiki hubungan dengan kakaknya. Kalau Anda ngotot seperti ini justru kami curiga. Jangan-jangan memang Mas Bimanya punya agenda sendiri. Kenapa Baik. sengotot itu soal warisan? Enggak Mas, kan gini ya. Kalau misalkan mbaknya ngomongnya ke saya baik, ke istri saya baik, ke bentak-bentak saya lebih baik Mas. Iya kan? Saya cuma membantu istri saya untuk mendapatkan haknya Mas. Haknya. Cuma itu haknya Mas. Udah, Mbak Murni, nggak usah ditangkepin. Iya, Bukan ngomong kamu aja kan berambisi banget dengan harta. Berambisi gimana Cara ngomong Mbak? kamu aja kan kelihatan banget. Gimana aku bisa percaya sama kamu? Berambisi Dia gimana? bukan berambisi. berambisi lah. Dia bukan berambisi, Mbak. Dia cuman mau ngebela hak aku. Ya ngebela lah, jangan seperti itu. Kok dia amat sih ngambisi kamu nggak ngomong? Sekarang Yes, gini ya. ya. Mana sih? Sekarang gini, yang namanya warisan itu kan sebenarnya ya ibaratnya hadiah dari orang tua almarhum yang udah meninggal ya. Sebenarnya yang harus dipikirin adalah gimana bisa melanjutkan hidup tanpa bergantung dari warisan. Sekarang anggap aja warisan itu emang nggak ada. Ya udah nggak perlu diapa-apain. Yang paling penting kan ini adalah hubungan antara dua saudara. Ya, nggak perlu diperjuangin sampai seribut itu. Iya. Ini anggap aja warisan itu nggak ada, udah nggak usah diributin. Yang penting sekarang buktiin aja, lanjutin aja hidup kalian berdua. Dan juga Mbak Murni, saya yakin kok kalau misalnya bisa membuktiin Mas Bimanya ke Eka seperti apa, pasti juga akan luluh juga, Pasti. ya. Saya yakin pasti. Ya. Tapi Case. Mbak nggak bakalan, Mbak nggak pernah bakalan mau terima, Mas. Dengan- Susah. Susah buat dia untuk menerima adik iparnya ini. Baiklah, ya sudah nanti kita selesaikan. Tinggal Yang penting tunggu waktu aja. silaturahmi mereka, kita dapat bonus. Betul. Silaturahmi mereka berdua jadi satu lagi. Ya, udah baik lagi ya. Sisterhood ya, sister. Iya, persaudaraannya udah kembali baik. Ya, baik. Ya. Oke. Tapi Mbak Murni mau berjanji kan, kalau misalnya memang sudah bisa membuktikan bahwa mereka mampu ke depannya tanpa bergantung dari warisan bisa melanjutkan hidupnya berdiri di kaki sendiri, mereka cukup mandiri, warisan akan dibagikan kan. Karena walaupun bagaimana saya perlu ingatkan itu ada hak dari adiknya Mbak. Pasti saya bagikan. Ya. Warisannya, menurut kamu warisannya masih ada kan? Masih ada. Ini Mbak Murni ini nggak mau kasih, Oke. bukan nggak mau kasih, bukan. Ya. Mau, udah disediain justru. Iya. Udah dikotak-kotakin dalam mata batin saya ngelihat. Ya. Udah banyak segitu segebrok
dikotak-kotakin. Tapi Saya nggak percaya masih sama dia. belum. Tinggal tunggu Ini waktu aja. takes time lah ya. Iya. Ya, Oke, ya, oke. Selesai ya. Baik ya. Kasus ditutup ya. oke, baik. Case close. Kalau begitu sekarang Mbak Eka bersama Mbak Murni dan juga Mas Bima, kami harap bisa damai-damai aja nih, karena kan kalian adalah keluarga ya. Kalau kemarin udah nggak ada hubungan, sekarang udah ada hubungan lagi, apalagi ini bulan baik, sebentar lagi juga kita kan ada hari raya ya, lebarannya bisa sama-sama. Iya, itu yang aku harapin, Mas. Aku mau hari raya itu karena udah bertahun-tahun hari raya nggak pernah kumpul. Nah makanya sekarang saatnya udah bisa kumpul lagi ya. Sekarang waktunya untuk ngebuktiin, yang penting sabar aja Mas Bima. Nanti kalau udah ada bukti baru bisa dipercaya. Ya udah saya akan buktiin ke Mbak ini kalau Ya saya udah, itu nggak bisa. usah, nggak usah pakai Udah, oke, nunjuk-nunjuk. buktiin Sekarang aja. Bukti, nggak usah saya tunggu. pakai nunjuk-nunjuk. Iya. Nggak usah. Sekarang yang penting udah nggak usah pakai diomongin, lakuin aja. Ya, oke. Ada lagi mau disampaikan? Nggak ada, udah selesai. Kasus sudah ditutup. Oke, kalau begitu terima kasih Mbaknya, Masnya, boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Ini boleh dibawa Permisi nih dulu kalau mau minum. semuanya. Baik ya, biar lebih tenang. Terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama Mas Bima. Ya, Mas. Tali silaturahmi adalah hal yang harus dijaga dan sangat berharga. Jangan sampai hanya karena harta, semua hancur dalam sekejap. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Adi dan Eka. Tadi Adi tanpa disangka ternyata pacarnya yang selama 2 tahun itu adalah saudara sepersusuannya, yang jelas membuat orang tua Adi dan orang tua pacarnya tidak setuju akan hubungan mereka berdua. Sementara Eka, dia harus berpisah dengan kakaknya karena soal harta warisan. Tapi malam hari ini hubungan kakak beradik ini kembali terjalin baik. Walaupun mungkin sekarang suami dari Eka yaitu Bima sepertinya masih sulit untuk menerima bahwa istrinya tidak mendapatkan jatah warisan yang menjadi haknya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Iya, saya ke Eka dulu ya. Oke. Partisipan kita nih Eka sebenarnya kayaknya masih polos-polos aja tentang cinta dan cinta. Namun saya ngelihat ada motif terselubung. Jadi ngomong cowoknya yang agak-agak temperanya tinggi. Dan Adi kasihan sih. Iya. Karena cinta tidak terbalaskan. Jadi cinta tapi tidak bisa Nggak memiliki. bisa diwujudkan gitu, bukan karena masalah ada orang lain atau karena masalah hal-hal yang lain. Iya. Tapi emang nggak bisa dilanjutkan ya. Tidak bisa dilanjutkan dong, pasti Iya. itu udah pasti banget. Tanggapan kamu gimana, Li? Ya mau gimana ya, itu kalau menurut aku yang masalah Adi dan Eka ya, itu memang udah nggak ada jalan keluarnya, Mas. Kalau masalah yang lain-lain mungkin ada, tapi ini emang bener-bener ibaratkan saudara kandung. Ini kita misalkan aja, apakah mungkin bersama? Enggak Nggak kan? bisa. Iya. Mau dipaksakan gimana? Emang nggak mungkin. Iya, nggak bisa. Baik, mudah-mudahan mereka berdua, Adi dan pacarnya, terus juga Eka dan juga kakaknya bisa menemukan kebahagiaan ya setelah malam hari ini. Terima kasih Lia Cecilia, Makasih, sukses Mas untuk Bayu. semua rencana dan Thank kebaikan. you, Lia Jangan Cecilia. lupa datang sini lagi ya. Again. Siap. Iya, Roy Kios, terima kasih Terima penjelasan kasih, dan thank you. pencerahannya malam hari ini. Baik. Pemirsa, terimalah segala kenyataan dengan lapang dada. Ingatlah, Yang Maha Esa selalu mempunyai kisah yang indah untuk kita pada akhirnya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini hanya di Menembus Mata Batin.